Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau pojok isu-isu terkini. Untuk isu kali ini saya akan berbicara tentang generasi muda di dalam konteks politik, terutama pemilu 2024. Kebetulan pada hari Selasa 25 Oktober kemarin saya diundang oleh Prodi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan untuk mengisi visiting professor atau kuliah tamu dengan tema menjadi pemuda atau generasi muda yang peduli dan kritis terhadap pemilu 2024. Nah, bagaimana kiat menjadi generasi muda atau katakanlah generasi milenial yang peduli sekaligus kritis terhadap politik, terutama dalam konteks pemilu 2024. Nah, karena cukup panjang maka saya bagi ke dalam beberapa bagian dan ini adalah bagian yang pertama. Silakan simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator, Saudara Faiz. Terima kasih Pak Kaprodi, Pak Dr. Indra Fauzan, dan para dosen yang lain serta mahasiswa. Senang sekali bisa hadir di forum ini untuk sedikit berbagi. Mungkin bukan mengajarkan tapi berbagi hal terkait dengan membangun generasi muda peduli dan cerdas menuju pemilu 2024. Nah, sengaja saya masukkan kata muda di sini meskipun di awal generasi peduli. Kenapa saya masukkan muda? Karena yang di hadapan saya adalah generasi muda, termasuk yang duduk paling depan menurut saya juga masih generasi muda. Termasuk Pak Kaprodinya itu masih muda. Nah, kalau kita bicara tentang pemuda atau generasi muda, setidaknya ada 4 tipologi yang sering kita dengar. Misalnya ada yang disebut dengan generasi baby boomers. Itu kisaran tahun 46 sampai 64. Kemudian ada generasi X 65 sampai 80, lalu ada generasi milenial 81 sampai 95 dan generasi Z 99 sampai 2010-an. Nah, dari 4 generasi ini yang terbanyak adalah generasi milenial. Dari segi jumlah dan dari segi suara-suara mereka, generasi milenial ini dominan karena itu dalam banyak diskusi, dalam banyak kajian, generasi milenial ini itu banyak sekali dianalisis, dibicarakan dan lain sebagainya, dan kita ini sesungguhnya adalah generasi milenial. Anggap saja saya termasuk generasi milenial, meskipun mungkin bisa disebut kolonial. Tapi setidaknya jiwanya milenial. Nah, paling tidak kan jiwanya. Nah, kalau kita lihat karakteristik generasi milenial itu, ada beberapa hal yang menjadi plusnya, positifnya, tapi ada juga yang negatifnya. Sebenarnya ada banyak, tapi saya cukup 4 saja yang ingin saya jelaskan, 3 positif, 1-nya negatif dalam konteks politik terkait pemilu khususnya 3 karakteristik pertama adalah bahwa generasi milenial itu sangat terbuka dan adaptif terhadap perubahan. Anak-anak milenial ini kan cenderung mudah menerima ide baru, cenderung mudah dengan sesuatu yang baru, cepat menerima, tidak kolot lah, tidak konservatif. Ada ide baru, ada gagasan baru, mereka cepat menangkap, baik dalam konteks politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena itu generasi milenial ini, mereka bisa mengikuti aliran zaman, karena adaptif tadi itu. Jadi kalau kita misalnya bicara menurut Darwin itu kan, yang bisa bertahan hidup kan sesungguhnya bukanlah yang paling kuat sebetulnya, tapi mereka yang bisa mengadaptasikan dirinya terhadap zaman. Mereka yang bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu tidak harus tenggelam, mengikuti arus zaman tapi tidak tenggelam. Nah, tentu di situ bagaimana kemampuan kita beradaptasi.
Karakteristik yang kedua, bahwa kaum muda, kaum milenial ini adalah sangat aware, sangat melek teknologi. Ya. Nah sekarang ini kan sudah ada new media, media baru ya, teknologi komunikasi yang luar biasa. Kita udah masuk 4.0 bahkan 5.0 ya, di mana teknologi komunikasi itu luar biasa dan primadonanya adalah media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, belakangan TikTok yang rame. Dan saya yakin semua dari kita itu akrab dengan media sosial atau bahkan mungkin punya akun ya. Mungkin ada yang punya akun di YouTube, ada yang punya akun di Instagram sih, saya kira udah pasti itu ya. Saya kira mahasiswa pasti punya lah. Dan lain sebagainya ya. Dan ya mereka adalah orang-orang yang mengerti teknologi. Bukan sekedar menggunakan, bukan sekedar memakai, tapi juga paham. Ya. Kemudian yang ketiga, karakteristik generasi milenial ini adalah bahwa mereka punya kuriositas yang sangat tinggi. Rasa ingin tahunya sangat tinggi. Itu generasi muda. Karena itu mereka paling merasa menyesal kalau ketinggalan dalam satu hal misalnya. Karena saking semangat untuk mencari tahu gitu ya. Maka mereka dengan kemudahan akses terhadap informasi melalui teknologi komunikasi, mereka terus mengikuti isu apapun ya, terutama yang menjadi minat atau yang dekat dengan kehidupan mereka. Tapi ya satu hal dari karakteristik mereka yang negatif dalam konteks politik, bukan dalam kehidupan secara luas ya, atau khusus lagi dalam konteks pemilu, generasi milenial ini sesungguhnya atau banyak pakar mengatakan mereka kurang tertarik terhadap masalah-masalah sosial politik, khususnya politik. Ini generasi muda. Jadi kalau diajak ngobrol politik tuh males, nggak nyambung. Nggak nyambungnya karena tidak tertarik itu. Mungkin kalau mereka bisa terlibat di dalamnya, saya yakin mereka mudah paham dengan tingkat tadi rasa ingin tahunya, adaptifnya. Tapi karena mereka tidak tertarik, kalau dari awal nggak tertarik itu kan orang ngapain gitu ya. Kalau sudah tidak tertarik pada satu hal kan orang mau membaca juga males, ngikuti informasinya juga males. Nah ini kecenderungan generasi milenial, yang mereka nggak begitu tertarik dengan persoalan sosial politik. Nah karena itu tugas kita adalah bagaimana membuat mereka tertarik, bagaimana membuat mereka peduli, sesuai dengan tematik kita kan, membangun generasi muda yang peduli. Ya. Sementara jumlahnya di Indonesia itu banyak sekali, jumlah dari generasi muda. Kalau saya misalnya mengutip data Badan Pusat Statistik ya tahun 2022, katakanlah ukuran muda itu misalnya ya, saya kasih sampai 44 lah. Dari usia 15 tahun sampai 44 tahun, karena Soekarno kan dulu juga usianya 40 sekian ya waktu jadi presiden. Artinya itu generasi muda. Itu totalnya ada 130.588.000. Artinya banyak sekali jumlah generasi muda. Ya. Kalaupun dibatasi lagi usianya misalnya sampai 40 ya hanya berkurang sekitar 20 juta, berarti 110 jutaan. Artinya banyak sekali generasi muda. Nah kalau mereka kurang tertarik terhadap persoalan sosial dan politik itu kan sangat disayangkan. Gitu. Karena itu bagaimana membuat mereka menjadi generasi yang tertarik, yang peduli. Nah, ini salah satu tugas kita nih yang di Prodi Ilmu Politik kan, bagaimana membuat anak-anak muda tertarik terhadap politik.